Trending tagar Lurah Yudhoyono, adakah kaitannya dengan ajakan SBY bertaubat? Ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari di sihwar.com. Imlek yang akhirnya bisa dirayakan secara terbuka dan ramai adalah buah kebijakan dari Bapak Guru Bangsa, yaitu almarhum Gus Dur semasa menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Gus Dur paham makna toleransi dan beliau menerapkannya jauh-jauh hari sebelum menjadi presiden. Di masa Soeharto, kita jarang melihat acara-acara atau ucapan-ucapan selamat Imlek dari kalangan pejabat atau public figure. Iya kan? Pergelaran barongsai saja jarang dipertunjukkan secara terbuka. Dan hari ini, pembaca bisa menyaksikan ucapan selamat dari mantan Presiden Republik Indonesia 2 periode, yaitu SBY. Jujur, saya baru mengetahui beliau mengucapkan selamat Hari Imlek. Sebelumnya, belum pernah saya dengar Doski mengucapkan ini, apalagi di zaman kekuasaannya. Apakah saya yang terlewat atau karena memang sekarang zaman teknologi informasi sehingga mudah memberikan ucapan selamat? Selain menyampaikan selamat, ternyata ada juga semacam nasihat. Jadi, SBY merasa perlu didengarkan nasihatnya karena beliau mantan presiden. Namun apa reaksi netizen atau warga? Dari komentar yang berseliweran, netizen menyinggung lagi soal hambalang. Hadeh. Dan saya menduga tagar yang viral Lurah Yudhoyono mungkin ada hubungannya dengan ini. Ketika dunia dan negara kita tengah menghadapi pandemi dan krisis ekonomi yang besar saat ini, sepatutnya kita semua melakukan kontemplasi atau apa yang kita lakukan sebagai manusia. Barangkali, karena kesalahan dan keserakahan kita dalam menjaga dan menggunakan sumber-sumber kehidupan selama ini membuat ekosistem dan tatanan kehidupan berubah. Akibatnya, kita menghadapi bencana alam, bencana kesehatan, dan bencana kehidupan secara bersamaan. Sebelum terlambat, kita mesti bertaubat dan memohon maaf kepada Sang Pencipta, tidak mengulangi kesalahan kita dan ke depan sungguh merawat dan melestarikan bumi kita yang sumber-sumber kehidupan yang dikandungnya. Demikian kata SBY. Wow, nasihat SBY sepertinya bijak sekali. Sepertinya beliau tak pernah berbuat kesalahan. SBY merasa sempurna dengan kekuasaan 2 periode yang telah dinikmatinya. Karena itulah ia merasa perlu mengajak orang lain bertaubat. Setelah di masa kekuasaannya banyak lahan hutan yang dikuras sangat rakus. Apakah beliau tak pernah ngaca? Bagaimana bisa? Di zamannya banyak kasus korupsi yang akhirnya membuat negara terbelakang. Bagaimana perseteruan dan banyak kader Demokrat dulu terlibat soal kasus-kasus seperti Senturi, Hambalang, Cicak versus Buaya, yang bikin pusing rakyat. Tak jelas bagaimana sebenarnya siapa penyebab utama semua itu bisa terjadi. Padahal presiden saat itu punya kekuasaan yang bisa mendongkal siapa saja membuat resah. Dulu tak banyak yang berani dengan sosok SBY. Sekarang justru banyak yang menyerang Jokowi dan dianggap tidak cakap. Padahal sangat nyata bagaimana perbedaan kinerja kedua presiden ini kan? Jokowi lebih tegas soal intoleransi dan lebih lincah soal pembangunan infrastruktur. Tidak ada proyek mangkrak kayak Candi Hambalang. Bahkan di zaman SBY, kelompok radikal intoleran tumbuh subur seperti HTI yang melahirkan sikap ekstremis yang gemar penggal kepala, lalu FPI pun makin pede. Terorisme nampaknya terbentuk dan mengakar kuat di zaman SBY. SBY dalam ceramahnya itu seperti tayangan religius. Mungkin SBY berusaha merayu Tuhan agar Tuhan suka padanya. Karena selama ini mungkin ia sering lupa bagaimana cara agar Tuhan benar-benar suka, sehingga tidak banyak yang prihatin. Selama kekuasaan 2 periode SBY, tak sedikit juga bencana yang telah terjadi. Bukan saja kasus korupsi dan kriminal yang masih meningkat, rakyat yang masih miskin dan kesulitan ekonomi sangat banyak. Kalau saja di zaman SBY benar-benar tanpa pamrih demi memajukan bangsa ini, pastilah sekarang kita bisa melakukan lockdown tanpa khawatir dengan ekonomi atau kelaparan, sehingga soal COVID cepat diselesaikan. Bahkan kasus-kasus seperti KKB di Papua bisa kelar dengan cepat jika SBY benar-benar bekerja dengan sangat tepat, bukan hanya baper atau curcol belaka, atau bahkan berambisi buat album bernyanyi. Yang jelas tidak mengangkat fluktuasi ekonomi kerakyatan. Sudah suara tidak terlalu bagus, maksa jadi kayak artis. Jadi, ucapan selamat Imlek dan ajakan bertaubat dari SBY ini bisa dibilang ciri khas SBY dalam bernarasi. Dengan khas sinetron beliau berceramah agar benak di masyarakat tergambar bahwa di zaman Jokowi ini sudah sangat parah, sedangkan di zamannya dulu tidaklah terlalu parah. Padahal kita hidup di satu bumi adalah kelanjutan dari kejadian-kejadian sebelumnya.
Jika dulu pemimpin rakus menguras kekayaan alam tanpa memperhatikan jangka panjangnya, maka pasti akan dirasakan generasi berikutnya. Di masa Jokowi, pekerjaan itu sudah sangat berat, apalagi politisi licik masih tersebar dan mengganggu kinerja Jokowi. Dan itu semua adalah efek kerakusan masa lalu, di mana Soeharto berkuasa sangat lama. Plus ditambah SBY 2 periode yang sempat bikin album nyanyi, padahal kasus-kasus banyak sekali yang perlu diperhatikan. Jadi yang perlu bertaubat SBY dengan klan Cikeas plus Cendana, ataukah rakyat yang dari dulu sudah sangat sering hidup susah? Begitulah kura-kura. Salah AHY sendiri, kenapa tidak ikut Pilkada 2018-2020? Ditulis oleh Panjatha di siwar.com. Nama AHY semakin sering terdengar, tetapi bukan karena ada sesuatu prestasi membanggakan yang dia cetak, namun tak lain dari isu atau gonjang-ganjing yang sepertinya sengaja dimainkan untuk membuat nama dan sosoknya dibicarakan. Kini saja, masih hangat isu soal isu kudeta yang dia tudingkan ke beberapa kader dan mantan kader Demokrat. Kalau hanya melibatkan kader dan mantan kader sendiri memang tidak hot. Lalu, diseretlah Muldoko, kepala staf kepresidenan ke dalam pusaran isu itu biar lebih menggigit. Dengan adanya Muldoko, maka ada alasan untuk AHY menulis surat minta klarifikasi ke Presiden Jokowi. Padahal, tidak ada juntrungnya sama sekali. Keinginan agar ketua umum partai diganti adalah hak para kader dan anggota parpol yang bersangkutan. Sebab bisa saja ada rasa ketidakpuasan atau kekecewaan besar yang melanda para kader senior atau kepemimpinan ketua umum. Maka, salah satu cara yang konstitusional adalah menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB. Dan adalah hak para kader menjalin komunikasi dengan semua pihak, terlebih lagi dengan tokoh-tokoh berpengaruh di luar partai. Dalam kaitan ini, Muldoko yang merupakan orang yang dekat pada kekuasaan. Sebaliknya, adalah hak atau bahkan kewajiban Muldoko sebagai pejabat publik menerima siapapun warga masyarakat yang ingin menyampaikan unek-unek. Jadi, tidak ada sesuatu yang perlu diributkan sebenarnya dari adanya peristiwa yang sempat membuat ramai perpolitikan nasional beberapa waktu lalu. Itu masalah internal partai yang seharusnya diselesaikan di lingkup internal pula, tapi menjadi isu nasional karena Presiden Jokowi dicoba ditarik-tarik ke sana. Dalam pandangan umum, langkah ketum yang masih muda usia dan minim pengalaman politik ini suatu blunder yang merugikan partai dan dirinya sendiri. Tapi ibarat pepatah lama, nasi sudah menjadi bubur. Yang bersangkutan harus bekerja ekstra keras untuk konsolidasi demi menjaga keutuhan organisasi. Demokrat pun kini menjadi sorotan karena sikap partai yang menolak pilkada serentak pada tahun 2024. Sikap ini juga aneh dan mengada-ngada. Kesannya partai ini sedang berusaha menyedot perhatian publik dengan cara berani tampil beda dari partai-partai lainnya. Sebagaimana kita tahu, mayoritas parpol setuju mengamankan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 agar pilkada serempak dilaksanakan pada tahun 2024. Namun belakangan ada suara agar undang-undang itu direvisi sehingga terselenggara pilkada pada tahun 2022 dan 2023. PKS merupakan salah satu parpol yang menyuarakan perlunya revisi undang-undang pilkada itu. Maksud mereka jelas, yakni supaya jagoan mereka, Anies Baswedan, bisa tetap menjadi gubernur DKI hingga tahun 2024. Itu pun kalau dia terpilih pada pilkada yang sedang didambakan itu. Sebab dengan posisi itu, gak benar memiliki nilai jual untuk menjadi Capres 2024. Sementara, Demokrat kurang jelas apa yang mereka persoalkan dengan usulan revisi Undang-Undang Pilkada 2016 itu. Belakangan senter kedengaran isu di mana AHY CS menuding pemerintah pusat mengkondisikan agar pada pilkada tahun 2024 itu, Gibran Rakabuming kini wali kota terpilih Solo, melenggang jadi cagup DKI Jakarta. Kalau benar kekhawatiran seperti ini yang mendasari AHY sehingga ngotot supaya pilkada diadakan pada 2022 dan 2023, itu karena keegoisan dia semata, atau meminjam istilah tidak ingin melihat orang lain senang. Mestinya dia introspeksi kenapa tahun 2017 memaksakan diri jadi cagup DKI sampai mengundurkan diri secara prematur dari dinas TNI.
Padahal tidak ada urgensinya juga dia menjadi cagup pada waktu itu. Andai kata cuma Anies dan Ahok yang menjadi kontestan ketika itu, maka Pilkada DKI hanya 1 putaran. Tapi karena ada 3 kontestan, dan pada putaran pertama tidak ada yang mendapat suara lebih dari 50%, maka Pilkada jadi 3 putaran. Dan ini menghamburkan biaya, itu uang rakyat. Sekarang jika AHY dan kawan-kawan menduga bahwa dihapusnya Pilkada 2022-2023 itu hanya strategi Jokowi atau parpol-parpol pendukungnya untuk mematangkan dan memajukan Gibran pada 2024, itu juga salah AHY sendiri. Sebab, bila tahu begitu, mengapa dirinya tidak maju pada Pilkada 2018, 2019, atau 2020 lalu, setelah gagal pada 2017? Untuk mudahnya saja, coba pada 2018 lalu, AHY maju sebagai calon bupati atau wali kota dan terpilih. Maka selama 5 tahun dia punya waktu membuktikan kualitas dirinya. Ketika jabatannya selesai pada 2023, dia sudah matang untuk 2024. Apakah itu untuk cagup DKI atau Pilpres? Tapi dengan catatan, sebagai kepala daerah harus istimewa dan menonjol prestasi. Kalau biasa-biasa saja atau sekadar standar, ya percuma. Sama halnya dengan Gibran nanti, yang jika hanya menjadi wali kota Solo ala kadernya saja, ya mentok, di situ dia selamanya. Rakyat pun tidak bodoh mempercayakan kepemimpinan bangsa dan negaranya kepada pemimpin yang gagal. Kalaupun ada segelintir masyarakat yang tetap mengidolakan dan menjagokan seorang gubernur yang jelas-jelas gagal dalam segala hal, untuk menjadi presiden, mereka itu adalah korban pembodohan agama. Apalagi sudah jelas pula bahwa parpol yang menjadi motor pendukung hanya bisa memainkan isu agama untuk kepentingan politik mereka. Kembali ke AHY, tiada gunanya menyoal apapun soal pelaksanaan Pilkada 2024. Itu amanat nasional yang sudah disahkan jauh-jauh tahun 2016. So, tidak ada yang mengkondisikan itu untuk kepentingan orang per orang. Ingat Bung, tahun 2016 tidak ada yang menduga, apalagi mengetahui bahwa Gibran akan menjadi wali kota Solo, atau AHY akan terjun ke politik pada 2017. Jadi, jangan ujuk-ujuk mempersoalkan ini dan itu soal ditiadakannya Pilkada tahun 2022-2023. Salah sendiri, mengapa tidak ikut Pilkada pada tahun 2018-2020 lalu? Padahal peluang terpilih